Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, amin. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Agus Khairul Huda dengan tema Sejuta Cinta Sambut Ramadan. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah di Masjid Jabalus Salam yang kita cintai dan kita banggakan karena Allah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, insyaallah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan menjumpai indahnya bulan Ramadan. Namun Ramadan yang kita bangga-banggakan ini, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita pelajari, naudzubillah, itu lebih banyak menjadi seremonial, ya, menjadi lebih banyak menjadi seremonial belaka. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena berputar tiap tahunnya begitu-gitu aja, artinya nggak ada perubahan apa-apa. Ibaratnya begini, Bu, dalam dunia parenting, kalau ada anak nggak naik kelas sekali, itu jangan dibilang bodoh, mungkin salah pendidikan. Ada anak nggak naik kelas 2 kali, jangan dibilang bodoh, mungkin salah lingkungan. Ada anak nggak naik kelas 3 kali, memang
Goblok beneran. Kalau ada anak nggak naik kelas 3 kali disebut bodoh. Terus jenis kebodohan apa yang mewakili keterbodohan saya, ibu, kita semua yang sudah berpuluh-puluh kali keluar masuk bulan Ramadan. Sekarang gini aja, umur ibu berapa nih rata-rata? Dari wajah sih sekitar 65 ya. Keketuaan ya udah 64. Jadi ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari misalnya rata-rata di umur 45, rata-rata ya. Di umur 45, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari umur 45 ibu balighnya, haidnya anggaplah di umur berapa ya? 15 misalnya, ini contoh aja ya. Misalnya di umur 15. Kemudian ibu umurnya 45, berarti 45 dikurang 15. Sudah berapa kali ibu puasa? 30 kali. Ya, kalau tadi kita ngomong 3 kali nggak naik kelas disebut bodoh. Nah terus gimana ini? Dengan yang 30 kali keluar masuk Universitas Ramadan tanpa membawa efek dampak apapun. Janji Allah puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mana biasa-biasa aja Pak Ustaz. Nah, ini yang Ustaz maksudkan. Di titik ini kita akan bermuhasabah bagaimana supaya puasa ini benar-benar menjadi sesuatu yang beda dibandingkan dengan puasa-puasa di tahun yang lalu. Konsepnya simple. Bisa jadi Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Bisa jadi kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Maka jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, menjadi Ramadan yang terdahsyat, menjadi Ramadan yang terhebat dibandingkan semua Ramadan yang sudah berlalu dalam kehidupan kita. Nah, maka dari situ kita muhasabah aja, apa sih yang membuat puasa kita itu jadi kayak ya gini-gini aja gitu. Ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita muhasabah. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama, yang membuat puasa kita menjadi terasa hamba adalah masuk ke bulan Ramadan terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Ini artinya ibu-ibu masuk ke bulan Ramadan tapi membawa dosa kepada manusia. Ini sehingga dia merasa kepedean. Mempersiapkan Ramadan dengan apa? Salat qiyamul lail, salat taubat, salat hajat, berdoa, bermunajat. Mantap. Tapi apa yang terjadi itu? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ibadahnya menjadi zong karena dia ternyata melupakan, melalaikan daripada yang namanya hukukul adami, hak-hak daripada anak-anak Adam. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abi Musa al-Ash'ari. Nabi mengatakan innallaha la yatali ala khalqihi lailatan nisfi min syahri Sya'ban. Allah tuh tiap malam nisfu Sya'ban muncul ke muka bumi, kemudian Allah melototin ke bawah begini. Ngapain? Yaghfiru kulla dzunub. Allah mengampuni semua jenis dosa kecuali 2. Kecuali berapa, Bu? Fokus, Bu, fokus. Kecuali 2. 1, 2. Ini. Biasakan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kayak apa kita mau maju kalau sudut pandangnya sama? Ustadz istrinya ada berapa?
Satu barang. Jadi ibu-ibu biasakan melihat dari kehusnudzon hati, ya. Ya, terserah Ustaz aja lah sudah ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya begitu, ya seperti itu. Ada dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun sudah dibisu syahwat tadi. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama adalah musyrik, orang-orang yang berlaku syirik. Kalau ini nyata sudah nggak usah dibahas lagi, clear, perbuatan syirik. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa musahinin. Kalau musyrik oke lah, pasti masuk akal. Yang kedua ini musahin. Siapa musahin ini ya Rasulullah? Musahin itu adalah orang-orang yang musahin. Jadi musahin itu dia semacam musahin. Itu pertanyaan bagus. Apa? Baru saya jawab. Ini pertanyaan bahkan tidak terbesit dalam pikiran saya. Musahin artinya orang-orang yang di dalam hatinya masih tertanam kebencian kepada sesama manusia. Ibu-ibu mohon maaf ya, muhasabahu, merenung. Ustaz tidak bisa menjamin apakah tidak ada orang yang membenci saya. Tapi Ustaz insya Allah menjamin Ustaz tidak pernah benci dengan siapa-siapa. Karena tanggung jawab saya adalah memastikan saya tidak memiliki kebencian yang tersisip di dalam hati. Tapi bukan tugas saya memastikan ibu cinta semua kepada saya. Berapa banyak orang benci dengan kita? Emang gue pikirin itu mau urusan dia sama Allah. Tugas kita ini Bu, memastikan kita gak punya kebencian pada sesama. Ustaz pernah disakitin orang? Sering. Di pengajian aja kadang disakiti, kita teriak-teriak suara serak, dia ngobrol di belakang, sakit. Ya kan? Tapi Ustaz gak pernah benci tuh. Cuma aku tandai memang saudara. Jadi itu yang dimuliakan Allah. Artinya Ustaz tidak memendam kebencian. Marah itu boleh Bu. Loh, benci itu gak dosa loh Bu. Yang dosa itu menanam kebencian. Ya mohon maaf nih, ada orang ngutang, mukanya kayak Hello Kitty. Pas ditagih kayak macan kelaparan. Sakit hati gak kita? Nah itu gak apa-apa, normal. Tapi kebencian itu cukup sampai di situ. Belajarlah untuk melupakan. Bukan memaafkan hak ibu, tapi melupakan itu kewajiban. Ngerti gak maksud Ustaz? Ibu jangan tertanam kebencian karena itu menyakiti diri. Kalau memaafkan ntar dulu, Pak Ustaz, saya nggak punya uang, saya hanya punya ini aja. Nanti tolong tatnya saya cicil. Saya lihat anaknya makan telur dadar satu dimakan orang 4 pakai kecap rebutan, ya Allah. Udah Pak, sudah saya ikhlaskan. Nominalnya 3 juta. Sebelah sini ditagih nggak bayar, nominalnya 500, saya nggak ikhlas. Kenapa? Status FB-nya lagi di Batu, lagi liburan di Labirin. Jadi Pak, ya kan museum tubuh Batu naik, apa lagi itu namanya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun 500.000 nggak ikhlas, saya terang aja loh. Ustaz kok nggak ikhlas dosa? No, itu yang nggak ikhlas dosa itu kalau ibadah. Kalau perasaan nggak ikhlas, hak saya dong, mau hak saya diambil.
Saya lupakan dia, saya lupakan. Urusan dia sama Allah. Tapi nanti di akhirat kita jumpa lagi untuk mempertanggungjawabkan setiap kekurangan ajaran, kezaliman yang kau lakukan kepada kami. Waspadalah. Waspadalah. Nah, circle terdekat dulu. Siapa yang terdekat dulu? Ada 3. Saya menyerapnya dari sebuah hadis. Hadisnya dhaif, saya terbuka aja. Hadisnya dhaif. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Karena tidak berkaitan dengan syariat. Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, ya Allah. Ya, jauh-jauh ibu minta maaf sama A, B, C, D, E, orang tuanya gak disentuh. Sia-sia saya. Jadi gini aja, saya bukannya sok-sokan Bu ya, kita sama-sama belajar. Tapi demi Allah, hari ini, saat ini, yang masih punya perasaan benci dengan orang tuanya, sakit hati dengan orang tuanya, punya masalah dengan orang tuanya, segores rambut yang kau goreskan di hatinya menyebabkan terluka, demi Allah, puasamu gak akan diterima. Gak usah mikir, wah aku akan munajat, gak usah, gak bakal diterima. Emosi memang. Lagi marah diganggu. Kamus. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas Bu ya? Ini hari ini jumlahnya banyak yang datang. Mungkin karena mau lebaran Ramadan jadi taubat ya kan? Mau Ramadan ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi orang tua. Ya Allah, yang kedua, jangan kau terima puasanya ibu-ibu. 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 Entar minum dulu ya, haus. Jangan kau terima puasanya ibu-ibu yang mendurhakai suaminya, ya Allah. Suami Bu, minta maaf sama suami. Mas, maafkan dosa-dosaku deh. Kamu itu adalah cintaku, belahan hatiku. Cintamu menancap di dalam dinding jiwaku, meraung-raung dalam rasaku, menusuk-nusuk dalam pembuluh darahku. Romantis ya, asam urat itu. Masya Allah. Hanya ibu-ibu sudah aku maafkan deh semua kesalahan. Semua Mas, semua. Termasuk dompetmu yang hilang Mas. Kamu kayak ngambil. Jadi ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin tadi, ibu yang kedua sama suami. Ya, ibu mau kejauhan. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ibu jawab dengan jujur ya, bareng-bareng ya. Jangan dimanipulasi ya. Ibu ketemu saya tadi sopan banget. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang, silakan datang. Demi Allah, omongan ibu ke suami sama nggak kayak tadi omongan ibu ke Ustaz? Red. Potongan. Belum pernah saya ngeliat selamat datang Abi. Paling pas dapat duit, potonganmu Bu. Yang kayak gini nih malah mencurigakan kok ya. Dia lagi menutupi aibnya itu. Ibu nggak usah sama Ustaz lah, kejauhan Ustaz. Mohon maaf, barista, kopi. Sama datang, Bapak mau pesan kopi apa? Mau manis apa yang tawar? Pernah nggak ibu kayak gitu Mas? Sama datang ayah. Ayah mau minum apa? Yang panas apa yang dingin? Pasti suaminya gitu, tahu sambet setan apa kau itu? Jadi ibu-ibu. Itu fakta. Perempuan jauh lebih sopan kepada ustadznya dibandingkan kepada suaminya. Padahal nggak ada satu kata-kata pun di Quran, di hadis untuk berlaku sopan pada ustadznya. Tapi berapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan sopan kepada suaminya. Ya, makanya saya kalau melihat ibu-ibu ngomongnya, silakan Pak Ustadz, selamat jalan, ada di jalan Pak Ustadz ya. Dalam hati saya
Kok Ustaz tahu? Oh, istriku ya kelakuannya nggak jauh beda, mirip-mirip. Sama ustadznya lebih hormat, itu biasa kayak gitu. Nah nanti menjelang Ramadan minta maaf. Ibu nggak pernah tahu nikmatnya suami kalau belum kehilangan suami. Iya, nanti ibu duduk di pojokan. Ya Allah suamiku, kamu sudah ninggalin aku. Backsoundnya. Dulu ada kamu mas, sore-sore duduk ngopi depan rumah. Ya Allah mas, tidur samping mengorok, tapi senang hatiku mas. Yang janda matanya berkaca-kaca hidup janda. Baik, jadi teman-teman, jangan remehkan janda. Yang perawan memang lebih menawan, tapi yang janda sungguh lebih menggoda. Jadi teman-teman yang berbaik. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang jahat dengan tetangganya, ya Allah. Sama tetangga, Bu. Ini prioritaskan ya. Ibu mohon maaf loh, Bu. Ibu kalau baik sama saya itu tidak menunjukkan ibu baik. Ibu tahu kenapa ibu baik sama saya? Itu bukan karena keimanan, karena kita jarang ketemu. Makanya kita baik-baik aja. Ya kan? 2 minggu sekali ketemu. Tapi kalau sama tetangga, apa tetangga baik-baik aja Pak Ustaz? Jangan. Ibu bakar sampah, niatnya baik, ingin bersih. Yang dadanya sesek pertama kali siapa? Tetangga. Ibu mohon maaf. Ibu nyetel musik kekencengan. Yang giginya cenut-cenut pertama kali siapa? Tetangga. Ibu beli durian motong 3 biji, bawa kreketin sendirian, gak bagi-bagi. Yang ngiler pertama kali siapa? Bukan Ustaz ya. Hanya sama tetangga, Bu. Nanti ibu masak rawon ya. Daging mahal Pak Ustaz. Ya dagingnya 0,5 kilo, airnya 5 ember. Kasih labu siam, tahu, tempe, diaduk-aduk. Mbak, kok gak ada daging itu? Itu rawon vegetarian. Jadi ibu jelas ya. Dah, tadi 3 poin ibu tuntaskan ya sebelum Ramadan. Masih ada hampir 1 minggu lebih dikit. Ibu manfaatkan benar-benar untuk menjadi momen membersihkan dosa khususnya kepada manusia. Yang kedua, masuk ke bulan Ramadan tapi berhiaskan kemaksiatan. Ini yang membuat puasa kita menjadi zam. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya begini. Orang berpuasa, Bu, mohon maaf Bu, ini susu beruang. Saya minum hari ini jam ini, halal apa haram Bu? Halal. Saya minum 2 minggu tepat dari hari ini di jam yang sama seperti ini, halal apa haram Bu? Yang halal kita haramin. Ini halal, no haram. Ini halal, Ustaz haramin. Yang haram kita kerjain. Mulutnya minum yang halal nggak mau, tapi mulutnya ngegibah tetangga. Yang jelas-jelas haram justru kita kerjain. Nah itu problemnya. Mulutnya ngegosip. Mbak, kamu tahu nggak Mbak, tetangga kita itu Mbak, ternyata begini begitu. Ibu perhatiin bibir saya. Fokus di bibir Ustaz. Kamu tahu nggak Mbak? Bibirnya menipis, aku tapak memang rasanya. Ya, ibu mohon maaf. Bahkan perempuan kalau udah emosi, itu bibirnya bisa mengeluarkan suara tanpa menggerakkan bibir. Nih, hati-hati agak susah ini, saya contohin ya. Lepasin rahang. Mbak, tetangga kita ternyata begini begitu. Fokus. Kamu nggak tahu kalau kita gitu ya Allah, ya Allah. Itu yang ketawanya kenceng, ngerasa mirip banget ya sama gue. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, dijaga mulutnya. Ibu mau tahu rumusnya jaga mulut? Ya udah kalau nggak mau. Baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya yang ketiga. Nggak bisa udah lewat kok, males.
Ibu pikir aku Ustadz murahan. Aku tuh punya perasaan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, usah marah, biasa aja. Rumusnya jaga mulut itu ada 3. Yang pertama, jangan terlalu sering ketemu orang kalau nggak penting. Karena dosa mulut itu nggak mungkin stand alone, nggak bakal bisa dilakukan sendirian. Pernah ibu ngebayangin ibu bergosip sendirian depan pintu masjid, Mbak, kamu mau kasih tahu ya, jawab sendiri nih, ada apa Cin? Itu bukan gosip, itu namanya stres. Ya, maka kalau kita ambil pelajaran, ibu yang dirahmati Allah, ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ibu, nggak bisa sendirian. Makanya berangkat dari situ, Bu, kalau nggak penting diajakin ngomong, ibu tuh harus berani mengatakan enggak gitu loh. Kadang nggak enakan sama teman. Mbak, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol apa, Mbak? Ya kita gosip-gosip aja. Mumpung Ramadan kan nggak ada kerjaan juga. Jadi itu ibu berani ngomong enggak gitu, berani. Buat 1001 alasan nggak apa-apa, maaf Mbak. Suamiku belum dimasakin. Tenang, aku yang masakin. Bajunya belum disetrika, Mbak. Tenang, aku yang nyetrikain. Suamiku belum tidur ya, Mbak. Apa sih, Bu? Aku benci pikiranmu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ambil pelajaran, ibu-ibu ya, kalau diajakin ngumpul yang gak penting, maaf Mbak ya, aku gak bisa. Gitu aja udah. Tapi rame loh Mbak, maaf Mbak gak bisa. Ini kamu loh Mbak, gaul banget Mbak, maaf Mbak gak bisa. Tapi Mbak, Jadi ibu yang berbahagia itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen jaga mulut, mohon maaf, gampang Bu. Lelahkan mulutmu dengan ibadah. Loh, maksiat itu kan butuh tenaga. Oh iya, mohon maaf. Cara paling pasti memastikan suami nggak selingkuh. Ibu wajib sering-sering nguras di rumah. Habisin. Sehingga dia tak punya bahan bakar. Ibu ngerti gak sih yang saya bahas itu? Susah ya ngomong sama nenek-nenek yang udah lama gak begitu. Maksiat itu ada tenaganya. Ibu bisa ngomong maksiat itu karena ibu jarang beribadah. Sekarang ibu lelahkan mulut ibu dengan ibadah, pasti akan mengurangi, meminimalisir potensi untuk orang itu bermaksiat. Oh iya, contoh nih, lelahkan dengan apa Bu? Tilawah, zikir, salawat. Ustaz pribadi, alhamdulillah. Ini bukannya sombong ya, cuma sedikit takabur aja. Untuk dosa mulut, saya termasuk orang yang insya Allah selamatkan tuh. Ibu mau tahu kenapa? Bukan karena Agus Herhuda beriman, bukan. Bukan karena Agus Herhuda orang yang bertakwa, enggak. Banyak dosa juga. Tapi kenapa Ustaz bilang Ustaz mampu menjaga lisan? Itu karena Ustaz ditakdirkan Allah untuk dikuras habis-habis suaranya. Dari subuh, Ustaz belum tidur nih. Subuh tadi pengajian di Assalamualaikum. Jam 8 tadi masih online di rumah teman-teman di Bandung. Kemudian jam 8:30, 9 kesini, 9:30 di sini. Nanti zuhur Ustaz di Lanal Angkatan Laut. Nanti jam 2 siang isi di dekat rumah Karangjati. 3:30 di PLN Kanwil. Jam 5 online di UP. Maghrib di GAM PLN Al Hidayah.
pada Isa di Toko Rindu Pandansari. Terus Ustaz pulang ketemu istri, Abi, tetangga kita itu biar begini begitu. Jawaban saya, terserah nih, aku gak urus, aku mau mati. Ngerti maksudnya Bu ya? Jadi artinya Ustaz itu bukan karena orang hebat soleh, enggak. Tapi karena mulut Ustaz udah capek. Dia bilang, enggak, saya capek begitu. Capek. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, capeknya lisan Ustaz tadi membuat Ustaz gak punya potensi bermaksiat. Dan kebanyakan laki-laki memang begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pahami afatul lisan, memahami efek dosa lisan. Orang itu meremehkan dosa lisan karena dia nggak tahu, dipikirnya dosa lisan tuh cuma ngomong doang gitu kan. Padahal mohon maaf ibu-ibu, fitnah yang cuma ngomong ternyata lebih kejam daripada membunuh. Ghibah yang cuma ngomong ternyata disamakan Nabi seperti orang yang memakan bangkai manusia. Jangan remehkan mulut, Bu. Barangan. Sekarang gini aja, saya akan buktikan kalau mulut itu dianggap remeh. Ada orang berzina, digerebek warga, ketakutan nggak? Ketakutan. Ada orang pesta narkoba, digerebek polisi, ketakutan nggak? Takut. Ibu-ibu depan rumah bergosip, didatengin tentara, polisi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, ketakutan nggak? Enggak. Malah polisi ditantang, ngapain? Kamu kesini ngapain? Mau gosip tas sini, ayo. Tak cubit kamu ya, begitu. Ibu-ibu di lawan. The power of mama. Tentara 1 batalion pun tidak takut dia. Kenapa? Karena ibu merasa dengan gosip itu ya gak ada apa-apa. Padahal gosipnya itu disamakan dengan memakan bangkai. Jadi ibu seperti pemakan kanibal. Gitu. Kenapa tegang gitu muka kalian? Pelaku memang sudah orang-orang ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu saya pikir jelas ya. Jadi jangan sampai kita nanti puasa-puasa bergaul sama suami aja haram, ya suami tetangga malah dipelototin. Bu, ngapain Bu? Ustaz diam. Ini wow. Ini bukan alif. Ini bukan ba. Ini wow. Astagfirullahaladzim. Dah, yang ketiga, berpuasa. Ini lebih ngeri dari yang nomor 2 tadi. Berpuasa. Ini lebih dahsyat Bu, mari Bu. Yang ketiga, berpuasa tetapi ini kalau kita nggak belajar kadang-kadang kita nggak tahu ya. Jadi yang ketiga berpuasa, ibu catat ini penting loh Bu, penting sekali ini ya. Iya. Saya paling senang mukanya begini. Tangannya gitu. Ibu. Tapi kalau ibu nggak suka juga nggak apa-apa sih, kita langsung ke yang 4 aja kali ya. Ya sudah ke 4 aja. Jadi ibu-ibu kamu baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpuasa tapi terkontaminasi perkara yang halal, yang mubah, tetapi tidak memiliki nilai manfaat. Jadi gini Bu, ini unik ini. Kita harus meninggalkan perkara yang mubah. Karena kalau ibu cuma ninggalin perkara yang haram, ya Ustaz pikir gak usah di bulan Ramadan, keles, di bulan biasa kan juga kita meninggalkan yang haram. Tapi di bulan Ramadan ada sisi keunikan. Tadi Ustaz bilang, ya Bu, keunikan Ustaz bilang tadi, kalau bisa ibu-ibu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tinggalkan perkara mubah. Yang perkara mubah itu tidak memberikan nilai manfaat apapun pada kita. Ini level dunia. Kenapa tak? Gini, saya kasih analogi. Saya lagi baik hati punya kartu ATM isinya 200 juta. Ibu, sini saya challenge. Apa tak?
ini kartu saya kasih ke ibu, isinya 200 juta. Ibu belanja apapun silakan, ya. Tapi waktunya cuma 30 menit dari jam 1 sampai jam 1.30. Ibu belanja apapun boleh. Ketika itulah waktu mundur 3, 2, 1. Ibu lari belanja macam-macam. Saya mau tanya, sempat nggak kira-kira ibu untuk duduk-duduk main HP? Enggak. Atau mungkin ibu maaf sempat nggak ke toilet ini penting ini. Sempat nggak bu? Ke toilet aja ibu nggak bakal mau. Kenapa? Karena ibu tahu waktunya cuma berbatas. Nah Ramadan 30 hari bu. Tapi kan dari 365 hari. Jadi artinya 10% juga nggak nyampe ibu. Ya, 10% juga nggak nyampe. Kok tega-teganya dia malah sibuk pergi ngemol. Oh, ngemol kan halal, kenapa Ustaz larang? Ya Allah, ada halal tapi nggak pantas bu. Ini naudzubillah saya nggak doain ya. Misalnya orang tua ibu masuk ruang ICU, terus ibu pergi ke mall. Hukumnya ke mall dalam kondisi orang tua di ICU. Hukumnya halal apa haram? Halal. Tapi pantas apa orang? Ngerti ya? Gak pantas. Ustaz udah tak, gak usah munafik tadi ya. Ustaz Ramadan Idul Fitri Ustaz pakai baju baru, pakailah. Beli di mall, iyalah. Berarti kan sama kami. Bedanya ibu belanjanya di bulan Ramadan, Ustaz di bulan Rajab sudah. Bulan Sa'ban lengkap istri. Nih mana bajumu? Aman deh. Anak-anak udah kamu belikan semua, mantap nih. Abi gimana? Abi gak usah dipikirin, banyak ibu-ibu pengajian nanti yang kasih. Saya cuma cerita, nggak ada nyebut BDS kok, ngapain lo tersinggung itu biasa. Ada beberapa pengajian ibu-ibu itu kan ada. Ini dari sini nanti kan Ustaz mau ke pengajian ke Lanal. Ini saya pakai baju ini karena dia yang belikan gitu ceritanya. Pas kesini tadi saya sempat mikir baju apa nih ya ke Jabal Salam ini gitu. Belum ada sih saya. Saya nggak minta barangan, cuman ukuran yang saya pakai XL ya, XL. Ini XL. Jadi ini nenek-nenek gaul, gitu. Ya Allah, senangnya saya ngeliat Nelly, nenek Lica ya. Nah, jadi ibu-ibu, bencana. Oke, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Apalagi ibu misal contoh kayak sibuk buat kue. Jadi ibu-ibu sibuk buat kue dan rasanya aneh bu ya. Nanti ibu beli kue yang udah jadi aja. Lagian tamu kita masih kue. Istri saya itu izin, Abi, Umi udah nikah berapa tahun? Ada belasan tahun Abi. Kenapa? Pernah nggak Abi izinin Umi buat kue? Nah, kenapa? Karena kalau kamu buat kue paginya, pasti malamnya nggak tahajud. Nggak usah. Terus gimana Bi? Ya sudah beli aja. Nah di Lala pas mau beli bu, ada orang kirim parcel itu ketepatan kuenya The Cafe agak mahal. Mi, alhamdulillah rezeki mi. Udah, kamu masak yang gampang aja. Kacang, emping, mente. Saya jajan bu, The Cafe, mente, The Cafe, emping, The Cafe, kacang. Itu saya taruh begitu. Apa yang terjadi bu? Sampai hari yang kelima, hari yang keenam, kacang habis, emping tewas, mente apalagi. Sini mi, kamu lihat. Kenapa bu? Kamu buat kue kan? Iya. Ini lihat, kacang mau habis. Kue The Cafe masih utuh. Ini The Cafe kue mahal nih, gak laku. Apalagi buatanmu? Kata istri, Abi tahu kenapa kuenya gak laku? Gak tahu. Solasimu belum kamu buka, Abi. Pantesan bu. Silakan dimakan Pak. Iya Pak Ustaz. Iya. Gak bisa buka dia. Ya, jadi ibu-ibu.
Dan itu termasuk tips menghemat kue sampai Idul Adha. Ya. Jadi Idul Adha kuenya masih sama. Maka itu enggak. Serius. Saya serius. Saya mau nyampein ke ibu tamu kita tuh jujur. Ayo. Andai kata ada kue nastar, sebelahnya minti. Jujur, ibu ambil yang mana? Itu fitro. Andai kata ini ya, Coca-Cola, yang ini ada es degan atau es teh, ibu ambil yang mana? Es teh atau es degan? Gak ada Coca-Cola. Kita menang gaya aja. Kemarin tuh saya, masya Allah, bukan keliling Ustadz bu, kue, kacang, kue, enak di sini. Pas datang ke rumahnya ada orang tua saya, om saya, paman saya, tahu petis. Oh, itu rasanya segernya bu. Taunya panas, saya buka gini luar asapnya. Kena sambal petisnya itu masya Allah. Kena lombok hijau kan cetar. Aduh segernya om, saya bilang gitu. Kenapa nak? Aku di mana-mana makan kue itu enak. Di sini luar biasa minumnya es teh bu. Masya Allah ngeri. Ya, belum lagi nanti habis itu campur lagi makanannya yang tradisional rengginang itu senang saya. Kue-kue itu sorry ya. Jadi ibu-ibu gak usah ibu sibuk-sibuk cari apa namanya masak nanti Idul Fitri. Kan ada makan siang gratis. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Maksudnya makan siang nanti open house. Iya, itu mikir yang lain. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan. Ibu-ibu, baiklah. Jadi seperti itulah gambaran. Kemudian berikutnya yang keempat, berpuasa tapi tidak punya ilmu. Ini yang banyak terjadi. Masa Ramadan belajar murojaah kembali fikihnya bu ya. Dipelajari kembali fikihnya, sunah-sunahnya, biar ibu tahu nanti dikerjain. Apa hukum-hukumnya, yang batal mana yang tidak. Bu, orang makan kalau nggak sengaja batal apa tidak? Tidak batal. Kalau makannya sengaja? Enggak, orang malam hari kok ya makan di siang hari dengan sengaja. Batal tidak bu? Enggak, orang belum Ramadan masih sabar ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu, Allah sampai batuk-batuk begitu ya. Maka puasanya batal kalau sengaja, kalau nggak sengaja tidak ada orang nungguin buka puasa. Ini namanya kan nggak ada. Makan minum kenyang berhiga. Tiba-tiba di belakang rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, nggak ada keteledoran, kaget dulu. Kaget lagi. Ayo kita ngecek keluar deh, gimana nih kita udah makan lagi. Depan pintu anaknya main HP bu, ringtone-nya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ini tanpa rekayasa, asli alami. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal. Itu terserah Ustaz lah, Ustaz gurunya kok, ya kan? Batal kan? Kenapa Pak Ustaz? Karena ada unsur keteledoran. Kenapa nggak cek jadwal dulu, jadwal imsak? Ya, buat nanti jadwal imsaknya versi masjid atau majelis kamus. Nanti ada foto ibu-ibu. Kami dari kamus mengucapkan selamat berbuka puasa. Allah, gayamu jadul. Kebanyakan main WhatsApp yang tangannya begini loh bu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, batal. Ada orang bu, datang ke rumah suami istri nangis-nangis. Oh Ustaz, hari ini kami nggak berpuasa. Astagfirullah, kok bisa? Semalam kami berhubungan,
habis berhubungan kami ketiduran, bangun-bangun jam 5:30, sudah di masjid terdengar suara apa? Bukan adzan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, salawat ala Muhammad. Itu bubaran yang salam-salaman itu loh, Bu. Paham? Posisinya begini, makai. Kayak apa kita tidak? Masih junub. Akhirnya kami bingung, kami mandi junub, habis itu kami makan nasi kuning. Woi, pempek capur lo deh. Apa cakep, capek deh. Dengerin. Sebenarnya kamu tuh malam berhubungan, sudah niat. Udah tak waktu terawih itu udah niat. Sebenarnya puasamu itu sah, gak batal. Jadi kami gak batal. Nasi kuningmu tadi itu yang batal nih. Jelas. Paham maksudnya, Bu? Gitu ya. Ya belajar. Nah, 4 poin ini yang akhirnya membuat puasa kita itu menjadi puasa yang hamba. Nah, karena kita udah tahu penyakitnya dari awal, ayo kita sambut Ramadan kali ini dengan Ramadan yang penuh cinta, menggapai cinta Allah yang sesungguhnya. 1, pastikan sebelum masuk Ramadan kita tidak punya dosa pada manusia. 2, pastikan selama Ramadan kita tidak melakukan kemaksiatan yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Fakam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa walaysa lahu min siyami illa al-jud' wal 'athas, dan dia tidak mendapatkan apapun dari pahala puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Tuh. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi, berpuasa tapi suka melakukan perbuatan sia-sia. Buat kue udah disingkirin, begadang, jangan begadang. Apalagi tadi suka apa? Nge-mall. Ya, yang itu udah mulai kita kurangin. Betul-betul 1 bulan full fokus just for Allah. Kemudian yang keempat, pelajari ilmunya. Ya, biar kita jangan sampai masuk ke bulan puasa dalam kondisi tidak memahami ilmunya. Baik Ibu-ibu, itulah 4 virus yang membuat puasa kita menjadi sia-sia dan kita udah pelajari. Insyaallah nanti jumpa lagi di bulan Ramadan. Ya, ini pertemuan terakhir kita, saya maksudnya pra Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Silakan bagi yang mau bertanya. Sebelum kami tutup, kami berikan kesempatan. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Ya. Bagi uang pada saat lebaran. Gak apa-apa, kan sedekah itu ya. Yang penting jangan pakai uang zakat dulu. Kadang ibu-ibu pakai uang zakat gak boleh. Karena kan yang dikasih gak semuanya miskin kan. Jadi kalau ada anak-anak minta, itu kayak model apa? Romli, rombongan dia. Ya. Ke Karangjati itu Bu, saya tanya kamu anak mana? Saya anak Tritip Pak Ustaz. Astagfirullah. Naik apa? Naik taksi. Jadi charter dia. Bayangin Bu, charter taksi dari Tritip ke Karangjati itu kan jauh banget. Saya bilang ya sudah ya, dikasih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, namanya sedekah aja, nyenengin hati anak-anak. Ya kasih 2.000 kali 5.000 kan apa? Jangan dimarahin, walaupun kadang-kadang nggak sopan. Maghrib itu, Allahu Akbar, tak om, silaturahim om, gitu Bu. Sudah. Kalau ibu lagi capek, kadang lagi capek malah kita nggak usah banyak gaya, buka kasih itu. Dede ya, makasih. Omnya mau sholat dulu, omnya mau istirahat dulu ya. Jangan dimarahin, kasihan. Baik, ada yang lain. Silakan ibu-ibu.
baik pesantren, mak-mak diarah mas dengan pratama 10 hari. Saya ngisi ngomong begitu. Gimana kalau misalnya lagi kena haid? Jadi kesimpulan pertanyaan itu mungkin lebih simpelnya gini: apakah wanita haid boleh masuk ke dalam masjid? Begitu. Dari 4 mazhab memang kebanyakan mengatakan tidak diperbolehkan. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad kompak mengatakan tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Ada satu pendapat minoritas dari Syekh Ibn Taimiyah yang mengatakan perempuan masuk ke masjid dalam kondisi haid itu diperbolehkan. Maka kalau saya pribadi untuk mengambil solusinya, sebenarnya ibu bisa mengambil posisi di bagian pelataran. Kalau di Ar-Rahmah itu kan ada pelataran yang di depan itu, ya, bukan pelataran yang di jalanan itu, bukan ya, pelataran yang di halamannya masjid itu, yang masih tertutup juga dengan bangunan. Ibu ambil posisi di situ. Menurut saya itu jauh lebih aman daripada ibu paksakan untuk masuk ke dalam masjid, karena sebenarnya yang mengatakan tidak boleh itu adalah 4 mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sehingga untuk berhati-hati, pendapat Ustaz kalau bisa diupayakan untuk tidak masuk ke dalam masjidnya, tapi di pelatarannya itu diperbolehkan. Begitu. Baik. Ada yang lain? Nggak dengar suaranya saya. Pak Ustaz, kalau pas acaranya masih umum seperti ini sih bisa duduk di pelataran. Tapi kalau pas mengikuti taksim kan harus masuk ke dalam. Seperti itu kan boleh nggak boleh kita harus masuk ke dalam. Ya, ini berkaitan dengan hukum sih masalahnya, bukan berkaitan dengan perasaan. Jadi kalau berkaitan dengan hukum ya kembali ke hukum yang disampaikan tadi. Kecuali kalau memang ibu punya keyakinan seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibn Taimiyah, silakan. Tetapi kan harus dipertanggungjawabkan dengan dalil, bukan karena ikut-ikutan. Nah, tetapi yang kami sudah sampaikan tadi secara jujur bahwa memang 4 mazhab melarang semuanya untuk masuk ke dalam masjid bagi wanita yang haid ataupun yang dalam kondisi junub. Jadi kesimpulannya memang tidak diperbolehkan. Kalau dalam kondisi taksin seperti itu biasanya sih mereka minta izin untuk tidak menghadiri daripada taksin ya. Lagian toh itu kan 7 hari ya, dan 7 hari pun tidak mungkin semuanya di hari aktif, pasti ada campuran dengan hari-hari libur. Anggaplah dari 7 hari yang aktif 5 hari, tinggal kita sampaikan aja. Kecuali kalau memang posisinya di luar masjid, mungkin masih bisa kita menyimak untuk hadir taksin, mereka baca, kita menyimak mendengarkan, diperbolehkan. Tapi kalau kita posisinya masalahnya masalah masjid, itu problem. Ya seperti itu. Makanya Bunda Aisyah ketika melakukan haji, kata Nabi, if'ali kulla syai'in, lakukan segala sesuatu. Maksudnya apapun di musim haji boleh dilakukan dalam kondisi haid, illa tawaf, kecuali tawaf. Kenapa? Karena tawaf dilakukan di dalam masjid. Selain tawaf kan di haji itu nggak ada di masjid. Sa'i itu bukan area masjid, sa'i itu di luar masjid. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Bagaimana Pak Ustadz kalau dia seorang guru ngaji? Jadi pada saat kita ngajinya di dalam masjid, otomatis kalau dia pada saat menstruasi dia tidak hadir kan berarti murid dia tidak bisa ngajar. Saya pertegas kembali ya, yang saya sampaikan ini buat yang mengikuti pendapat mayoritas ulama ya, yang memang mengharamkannya. Kalau kaitan dengan hukum itu hukum. Nanti masalah yang seperti ini teknisnya, gimana caranya? Beberapa TPA ada yang menggilir guru. Jadi guru tuh berbackup, pada saat haid ini yang masuk menggantikan ini, pada saat ini yang haid ini menggantikan yang ini. Itu teknis, bukan urusan kami lagi. Secara hukum fikihnya memang tidak diperbolehkan. Atau mungkin nanti ada lagi bentuknya teknis, anak-anak yang disuruh membaca. Kemudian kita mendengarkan dan memastikan, ayo betul, ini salah, ulangi lagi, betul, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya kita tidak dalam kondisi ngaji.
dan sebagainya. Kalau masalah tempat ya kita cari tempat di luar. Memang sebenarnya kalau boleh jujur, ibu boleh carilah apa di zaman Rasulullah wanita belajar taksin di masjid itu nggak ada sebenarnya. Karena wanita itu berangkat ke masjid hanya untuk berjamaah. Itu pun hanya untuk beberapa kelompok perempuan seperti Bunda Aisyah dan sahabat-sahabatnya itu sholat di masjid. Adapun taksin dilakukan di rumah, ngaji itu di rumah bagi seorang wanita. Nanti kalau masalah teknisnya gimana, saya pikir itu harusnya bisa dipikirkan. Tapi secara hukum seperti yang Ustaz sampaikan tadi, memang 4 mazhab mengatakan wanita haid tidak diperkenankan untuk di masjid. Makanya kayak di Masjid Istiqomah itu kan bagus ya. Dia punya area ngaji, area sholat beda. Makanya di Istiqomah sebelum dihancurkan dulu, kalau perempuan-perempuan yang ngaji di pelataran depan, bukan di dalam masjid. Nggak pernah, saya pernah isi pengajian di dalam masjid, nggak pernah. Selalu di pelataran bagian. Jadi kesimpulannya gitu Bu ya. Kalau mau diotak-atik, ini kan pertanyaan semuanya tadi 1 titik. Penjelasan udah ada, cuman teknisnya bagaimana gitu kan. Yang sama pertanyaan ibu di belakang tadi juga mirip seperti itu. Jadi kesimpulannya hukumnya seperti ini. Nanti teknisnya bagaimana? Monggo, bisa tadi dengan sistem rolling, bisa dengan sistem simak, ya dengan cara disimak. Mereka yang membaca kita membenarkan, menyalahkan. Intinya kondisinya kita bukan dalam kondisi membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Begitu. Yang lain? Assalamualaikum. Baik, ini ceritanya bab Ramadan jadi bab haid ya. Baiklah. Beliau bertanya haid lagi tadi. Saya tadi sempat berikan mungkin Ramadan ini ganti, tapi itu masih haid juga. Jadi begini, beliau tadi bertanya kalau ngaji bareng gitu Bu ya. Ngaji bareng sedangkan ibu dalam kondisi haid. Sekali lagi saya pertegas lagi untuk keempat kalinya bahwa mengikuti pendapat mayoritas ulama, wanita haid memang tidak diperkenankan untuk membaca tilawah. Maka solusinya tadi Ustaz bilang boleh disimak. Jadi ibu tetap duduk di situ mendengarkan teman-temannya mengaji. Dan mendengarkan dengan mengucapkan kan kurang lebih mirip-mirip pahalanya. Insya Allah apalagi dengan keadaan ibu yang haid seperti itu, Allah pastilah maha melihat dan maha mengetahui. Dan sekali lagi yang saya sampaikan bukan pendapatnya Agus Khairul Huda ya. Ini kalau kita jelaskan tentang dalilnya memang akan cukup panjang. Tapi kesimpulannya ada di dalam surat Al-Waqiah. Allah berfirman innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itulah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun diletakkan dalam kitab lauh mahfuz yang terjaga, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Merujuk dari pendapat inilah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk membaca, tetapi boleh menyimak. Jadi kalau ada orang ngaji tetap duduk di situ mengambil keberkahan, tidak ada masalah, diperbolehkan. Silakan haid berikutnya. Tadi udah dijelasin. Tadi diperbolehkan, nggak ada masalah, ya. Oke. Berarti panitianya salah milih tema, harusnya menyambut haid dengan cinta, begitu ya. Kapan-kapan buat tema itu sesuaikan kebutuhan jamaah. Baik. Satu terakhir boleh Ibu. Oh bukan haid. Ya tentang haid juga utang puasa kan? Ibu utangnya gara-gara apa? Oh menyusui, oke. Ya silakan. Ibu tuh nggak ngeluarin kata-kata tanya dari tadi cuma cerita kok. Itu sudah apa? Apa hukumnya wanita yang hamil menyusui? Apakah puasanya wajib diqadha atau cukup membayar fidyah? Itu kan pertanyaannya kan? Tapi nggak ada pertanyaan begitu tadi. Biasa. Baik, kita cukupi sekian saja.
Kesimpulannya bahwa wanita hamil menyusui, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu, disepakati ulama boleh untuk membatalkan puasa. Itu clear, tidak ada khilaf. Khilafnya di sesi yang kedua, apakah batal puasanya tadi wajib qadha atau fidyah? Setelah kami telaah, poin yang paling mendasar adalah tidak ada satu dalil spesifik yang mempertegas tentang itu. Saya berani taruhan, tidak ada satu dalil spesifik. Spesifik itu apa maksudnya, Bu? Maksudnya yang ngejelasin apa hukumnya wanita hamil menyusui, apakah mereka qadha atau fidyah. Nah, ketika tidak ada dalil tentang itu spesifik, ulama pun terbagi menjadi dua. Minoritas ulama dari Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya cukup membayar fidyah saja, dirujukkan pada pendapat Ibnu Abbas, bukan hadis Ibnu Abbas ya, pendapat Ibnu Abbas. Nah, pendapat ini dibantah oleh empat madhab kompak semuanya mengatakan wajib qadha, walaupun nanti di dalamnya ada yang qadha aja, ada juga yang qadha dan fidyah. Tapi kesimpulannya sepakat qadha itu wajib, tidak ada yang bilang fidyah saja. Rujukannya adalah melakukan qiyas terhadap dua gambaran. Ada orang yang wajib qadha tanpa fidyah, itu orang sakit. Ada orang yang wajib fidyah tanpa qadha, itu kakek-kakek yang sudah tua permanen. Kenapa orang sakit wajib qadha? Karena dia bisa sembuh, udhurnya bisa hilang. Kakek-kakek kenapa tidak wajib qadha? Karena udhurnya nggak mungkin hilang, kekakeannya nggak akan hilang, tetap ada. Nah, menurut ibu, wanita hamil menyusui lebih mirip orang sakit atau lebih mirip kakek-kakek? Jawab, orang sakit. Disitulah empat madhab akhirnya mengkiaskan wanita hamil menyusui kepada orang yang sakit, maka wajib baginya untuk qadha. Nah, kesimpulannya gimana, Pak? Kalau menurut Ustaz, karena ini rukun Islam, maka lebih baik mengambil yang aman-aman saja. Ya, Bu, ibu bayar fidyah dulu. Kapan nanti sudah nggak hamil lagi, udah nggak nyusul lagi, silakan diqadha, dicicil sedikit-sedikit. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Rahman. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kenapa? Apa-apa, kan udzur itu namanya kan. Sama aja gini, nggak usah ngasih contoh gitu. Ibu misalnya sakit selama setahun full, nggak bisa qadha puasa. Nanti tahun depan masih bisa nggak diqadha? Nah, sama kayak gitu. Wanita hamil itu kan dianggap sakit ya, Bu, full. Nanti tahun depannya lagi baru diqadha. Jelas ya? Baik, ibu yang berbahagia, kita cukup sekian. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan mari kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wajana binuril iman la tada'lana zamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'atin zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.